Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Kalian jumpa lagi di channel Rama teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait update perkembangan pematangan koalisi Anies untuk segera tidak hanya memantapkan langkah ke depan, termasuk juga cawapres yang akan segera diumumkan, terkait juga untuk menyambangi tiga partai politik yang merupakan internal dan merupakan majelis tinggi yang sebelumnya Anies sudah mengunjungi Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, kemudian majelis tinggi Partai Demokrat yaitu SBY, dan terakhir saat ini sudah mengunjungi Majelis Suro PKS ya. Dan tentu saja sesuai disampaikan oleh Anies, yaitu untuk menyamakan strategi ya. Jadi berpacu dengan waktu ya, dan juga desakan untuk segera mendeklarasikan cawapres ini ya sangat berhembus kencang gitu ya. Jadi tekanan, desakan ya, supaya kesolidan partai koalisi ini tetap dan sampai nanti batas ataupun waktu pendaftaran baca pres. Nah, bagaimana selengkapnya langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai dilansir oleh suara.com. Suara.com, bakal calon Presiden Anies Baswedan menyambangi kediaman Ketua Majelis Suro PKS Salim Segaf Al-Jufri di Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi. Kedatangan Anies ini setelah sebelumnya menyambangi rumah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY di CKS Jumat malam. Anies mengatakan pertemuannya pagi tadi membahas sejumlah hal, diantaranya menyamakan strategi demi menyongsong Pilpres nanti. Ini tadi memperkaya bekal-bekal yang bisa kami bawa dalam perjalanan ke depan, karena kami menyamakan langkah, menyamakan strategi untuk menjalani hari-hari ke depan, pekan-pekan ke depan, kata Anies usai pertemuan. Kata Anies yang ditekankan pada pembahasan mereka soal menjaga persatuan sehingga yang mereka ingin tercapai. Ada penekanan dari pencapaian tadi mengenai bagaimana kami bisa terus menjaga persatuan, menjaga kerekatan antar anak bangsa, sehingga apa yang kami ikhtiarkan melakukan perubahan untuk persatuan itu benar-benar menghasilkan persatuan, ujarnya. Nah, unsur utama untuk kami menghadirkan rasa persatuan adalah perasaan kesetaraan, perasaan keadilan, yang itu akan membuat kami memiliki ikatan yang kuat sebagai sebuah kesatuan bangsa, sambungnya. Anies menyebut para petinggi partai yang mengusungnya dalam koalisi perubahan untuk persatuan memiliki pandangan yang sama, memiliki kesepakatan tentang arah langkah strategi. Jadi arahan yang diberikan oleh Pak Surya Paloh, Ketum Nasdem, Pak SBY, dan Habib Salim itu sama. Mereka semua berpandangan yang sama, katanya. Ya, itu ya sobat kalian terkait dengan perkembangan terbaru ya untuk koalisi persatuan koalisi perubahan untuk persatuan atau koalisi Anies ya. Jadi memang setelah ada isu yang berhembus, yaitu akan adanya wacana duet Anies Ganjar atau Ganjar Anies ya, ini tentu saja menyuruh dan merupakan bagian dari dinamika politik saat ini ya. Dan terkesan memang setelah ada penambahan dukungan dukungan kepada Prabowo dari Golkar dan juga PKS, Golkar dan juga PAN, maka sedikit memberikan keder ya bagi lawan kontestasi saat ini, yaitu Ganjar dan Anies ya. Dan wacana Ganjar Anies atau Anies Ganjar itu memang dihembuskan oleh ya DPP PDIP, yaitu Said Abdullah. Terkesan memang koalisi Prabowo yang terbaru ini sangat kuat sekali ya. Perlu adanya perimbangan yang itu sampai memunculkan wacana duet Anies dan Ganjar. Nah, tentu saja respon dari KPP atau koalisi Anies ya normal ya, normatif ya. Tetapi yang paling menolak yaitu PKS ya, menyampaikan ya tidak mungkin
nanti itu Anies dijadikan cawapres, artinya itu pasti akan mendowngrade Anies ya, menjadikan Anies yang sudah matang sejak lama akhirnya dijadikan sebagai cawapresnya. Tentu saja tidak mungkin. Nah, kalau Anies sendiri menyampaikan ya itu akan sulit kalau yang dijadikan cawapres itu ya di luar dari koalisi gitu ya, apalagi itu sudah berseberangan dengan ideologi yang dianut, yaitu Ganjar dengan PDIP-nya kiri gitu ya, sedangkan Anies berada di tengah, ideologi kanan tengah ya. Nah, saat ini memang benar-benar suhu benar-benar panas ya. Itu bisa dilihat dari persiapan ataupun kunjungan dari Anies ke internal ya, masing-masing ya, para sesepuh internal parpol, yaitu yang pertama Surya Paloh, kemudian ke SBY Ketua Majelis Tinggi, dan yang terakhir yaitu Ketua Majelis Suro yaitu Salim Segaf Al-Jupri ya. Nah, tentu saja apa yang disampaikan oleh Anies terkait masalah kesulitan ya itu sudah lewat katanya, artinya mereka persentase untuk koalisi ini bubar itu sangat kecil sekali ya, artinya kemungkinan besar kita tinggal tunggu waktu ya, koalisi ketiga koalisi ini akan dibawa nanti sampai pada pendaftaran. Koalisi Anies yaitu Demokrat, PKS dan Nasdem, Demokrat dan PKS, kemudian koalisi Prabowo yaitu KKIR, Gerindra, PKB, dan tambahnya Golkar dan PAN, dan terakhir ya, meskipun partainya besar dan tidak perlu melakukan koalisi, tetapi dukungannya kecil, yaitu hanya dari P3, yaitu PDIP dan P3 ya. Kemungkinan ke depan ya, ketika apa yang disampaikan oleh Anies ya terkait wacana Ganjar Anies, rasa nanti akan hilang dengan sendirinya seiring dengan penguatan kunjungan dari Anies ke internal ya, untuk mencari bekal gitu ya ke sosok yang berpengalaman ya, seperti contoh SBY yang sudah 10 tahun memerintah, 2 periode, dengan kalau kita melihat flashback ya, ada banyak kemewahan yang dimiliki oleh SBY karena berhasil memenangkan kontestasi hampir 60% ya. Dan bahkan ketika disandingkan dengan tiang listrik pun ya itu tidak tertandingi. Nah, memang posisi Demokrat ya tidak semewah dahulu ketika SBY dan Demokrat memenangkan kontestasi Pilpres, dan ini tentu saja akan menjadi langkah selanjutnya untuk mencari bekal Anies ya dari SBY yang sudah memerintah selama 2 periode ya. Dan juga tentu saja isu yang panas dari internal KPP yaitu isu cawapres ya. Nah, kembali lagi isu cawapres ini yang memang terus-menerus dipanaskan oleh kader dari internalnya masing-masing ya. Dari Nasdem itu Ahmad Ali yang terus menyampaikan bahwasanya kalau bisa cawapres itu di luar dari koalisi. Kemudian dari internal Demokrat yang terus-menerus mengompori yaitu Andi Arief yang menyampaikan ya kalau bisa SBY, kalau bisa AHY gitu ya, untuk memenangkan koalisi. Pun juga kader Demokrat yang lain. Tapi untuk PKS memang sangat sangat cair gitu ya, dikembalikan kepada piagam kesepakatan koalisi perubahan, yaitu keputusan cawapres Anies itu diserahkan murni kepada Anies Baswedan. Nah, memang kalau kita melihat piagam ya itu tertulis dan dipegang terus oleh koalisi Anies ya, itu juga yang dikawal oleh tim 8 dan juga Anies ya. Tetapi ya kita tidak bisa mungkiri apa yang tertulis itu di depan panggung ya tidak tentu sama atau saklek seperti di belakang panggung ya. Tidak mungkin juga Anies itu diberikan kekuasaan penuh ya. Kalau itu kekuasaan penuh ya tidak mungkin juga Anies itu saat ini yang terlihat masih gamang untuk menentukan siapa cawapresnya ya, entah AHY gitu ya, AHY yang itu semuanya ditunggu oleh seluruh internal kader Demokrat. Kalau di luar AHY ya kemungkinan Demokrat juga sedikit akan
tidak semangat kalau mendeklarasikan ataupun mengkampanyekan ya pasangan selain AHY. Tetapi di Nasdem meskipun belum ada calon ya, tetapi mereka inginkan egaliter ya, supaya perolehan suara partai ya tentu saja berimbang gitu ya, tidak dipengaruhi satu calon dari internal partai itu yang diujukan sebagai cawapres. Kita tunggu saja siapa yang akan dideklarasikan, karena menurut apa yang disampaikan oleh Anies akan ada waktunya sendiri untuk diumumkan sebagai cawapres. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.